Oke konco-konco, berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan di channel Rizal Design. Pada video kali ini sekarang kita akan membahas post production dari tutorial VLNX yang kemarin ya. Oke, pertama-tama di sini yang mau saya kasih tahu, di sini teman-teman saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2015. Dan bagi teman-teman yang belum makan silahkan makan terlebih dahulu, dan yang belum ngopi silahkan ngopi terlebih dahulu. Di sini pertama-tama saya buka file, lalu saya klik open. Di sini saya buka filenya mulai yang 01 reflect, yang ini mungkin sama yang ini aja, lalu saya open. Nah, untuk file yang semuanya ini saya pindahkan semuanya. Nah, ketika teman-teman langsung pindahkan pasti tidak bisa karena di sini masih terkunci. Untuk solusinya teman-teman bisa double klik, lalu klik OK. Lakukan pada kesemuanya double klik OK ya. Nah, jika semuanya sudah, sekarang kita tinggal drag ke sini, lalu kita bisa pilih saja di sini. Kita bisa paskan sampai seperti ini. Kemudian ID juga di sini seperti ini. Alpanya juga. Nah, oke, jika sudah, yang ini bisa kita close semuanya terlebih dahulu kecuali yang 01. Nah, kemudian di sini kita bisa namakan layarnya terlebih dahulu. Nah, oke, mungkin di sini untuk yang background saya bisa tekan Ctrl J untuk menduplikatnya agar nanti teman-teman tahu perbedaannya dari hasil render V-Ray dan setelah kita post production ya. Saya Ctrl J seperti ini. Di sini sudah terdapat background copy. Nah, untuk langkah yang pertama mungkin di sini saya akan mengganti langitnya terlebih dahulu. Di sini saya nonaktifkan ID, reflect dan backgroundnya. Nah, di sini saya klik yang bagian alpha, kemudian saya klik ini magic wand tool, saya klik kanan, kemudian saya pilih color range di sini. Di sini saya klik warna hitam karena backgroundnya warna hitam ya. Di sini fuzziness-nya saya buat 200, lalu klik OK. Jika sudah klik OK, sekarang kita pergi ke background copy, kemudian teman-teman tekan delete pada keyboard. Lalu untuk menghapus seleksi ini teman-teman bisa klik kanan, pilih deselect. Kemudian ini kita off kan. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan file langitnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian langit ini saya rubah namanya terlebih dahulu. Langit saya, terus saya letakkan di bawahnya. Nah, otomatis langitnya sudah tergantikan. Untuk langkah yang kedua mungkin saya klik reflect di sini. Kemudian sama seperti tadi, saya klik kanan, saya pilih color range, saya pilih warna hitam, lalu saya klik OK. Kemudian saya klik background copy, kemudian saya tekan Ctrl J pada keyboard. Nah, seperti ini. Wah, sorry, terbalik ternyata. Ini kita hapus dulu. Di sini berarti color range-nya warna putih. Terus Ctrl J. Nah, oke, seperti ini. Jadi ini untuk bagian kacanya ya. Kemudian di sini saya beri nama dahulu kaca seperti ini. Kemudian jika sudah, teman-teman klik pada gambar di bawah ini, lalu teman-teman pilih curve. Nah, di sini teman-teman atur, mungkin kita gelapkan kacanya di sini seperti ini. Nah, ketika teman-teman langsung buat seperti itu, maka semuanya akan ikut terseleksi. Untuk agar yang terseleksi kacanya, teman-teman tekan dan tahan Alt pada keyboard, lalu arahkan di antara kaca dan curve-nya sampai muncul simbol seperti ini, kemudian klik. Nah, oke, otomatis ketika teman-teman rubah ini, yang terubah hanya kacanya. Oke. Nah, untuk yang kemudian mungkin itu aja sih. Yang ini bisa teman-teman hapus atau teman-teman bisa grupkan aja seperti ini, Ctrl G, kemudian nonaktifkan. Nah, oke. Untuk langkah yang berikutnya, mungkin di sini kita bisa
menaikkan ukurannya ini ya. Jadi ini kan hasilnya segini, ini bisa kita naikkan dianya. Untuk cara menaikkannya pun itu caranya mudah, teman-teman bisa klik pada simbol ini ya untuk menaikkannya. Dan mungkin untuk yang video kali ini tidak usah, kita gunakan yang outputnya sama seperti yang video aja. Oke. Kemudian di sini mungkin saya akan menambahkan sejumlah dedaunan, seperti yang di depannya ini nanti. Sama mungkin di sini kalau mungkin bisa ditambahkan nanti juga kita tambahkan. Namun sebelumnya di sini saya blok semuanya, saya seleksi semuanya. Lalu saya tekan Ctrl G di sini. Kemudian saya beri nama 01 agar nanti teman-teman bisa melihat perbedaan dari step by stepnya. Kemudian saya tekan Alt Ctrl Shift E pada keyboard. Otomatis dia akan menjadi satu seperti ini. Kita bisa beri nama 02. Nah, oke, di sini kita bisa langsung memasukkan file PNG-nya. Misalnya di sini untuk foreground saya buat yang ini ya. Saya letakkan di bagian samping sini nantinya. Saya kecilkan. Nah, jika misalnya nih, teman-teman kan klik seperti ini. Dan teman-teman rasa itu kurang pantas ya, teman-teman tidak usah memasukkan itu. Oke. Mungkin ini yang perlu kita tambahkan itu foreground-nya. Atau jika teman-teman ingin menambahkan rumput di area sini juga bisa. Jadi ini misalnya rumput yang inilah. Lalu kita kecilkan dulu sampai kurang lebih proporsi dengan yang ini. Tapi ini sudah terlihat kalau rumputnya. Ya mungkin ini untuk sebagai contoh aja agar teman-teman bisa, dan nanti mungkin tidak akan saya gunakan. Nah, seperti ini ya, misalnya ini. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, teman-teman Ctrl J untuk duplikat, terus teman-teman tekan V pada keyboard, kemudian buat seperti ini. Kemudian rubah ukurannya itu misalnya agak kecil. Kemudian teman-teman Ctrl J lagi, geser, Ctrl T, buat seperti ini, agak geser ke sini. Nah, oke. Kemudian setelah itu teman-teman bisa seleksi semuanya, lalu teman-teman tekan Ctrl E untuk menjadikan satu. Kemudian teman-teman pergi ke lasso tool ini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan garisnya ini ya. Teman-teman bisa klik di sini. Lalu tekan Shift. Lalu buat aja seperti ini. Ini hanya sebuah misal. Nah, jika sudah teman-teman tinggal tekan Delete. Nah, otomatis rumputnya itu sudah menjadi seperti ini. Jika teman-teman ingin mengkopinya ya sama seperti cara tadi, Ctrl J geser ke sini, lalu misalnya Ctrl T klik kanan, flip horizontal. Nah, seperti ini. Ini hanya sebuah misal ya di sini. Mungkin untuk rumput yang ini bisa kita tambahkan di area sini ya. Karena di sini pada waktu di render kita ada rumputnya, lalu kita Ctrl D seperti ini. Yang ini kita hapus. Untuk menghapus area sininya caranya sama, lasso tool, klik di sini tekan Shift buat seperti ini, lalu tekan Delete, Ctrl D. Nah, oke, sudah jadi seperti ini. Lalu misalnya di sini teman-teman juga ingin mendapatkan penghijauan di backgroundnya, ya caranya sama aja sih. Cuman teman-teman yang di sini lumayan ribet itu ketika pemilihan file PNG-nya. Mungkin coba kita buat yang ini. Nah, dan untuk di sini ada langkah yang bisa dibilang sih keliwat ya, tapi belum bisa dikatakan keliwat di sini karena kita belum mengedit pewarnaannya ini. Sebenarnya itu kita memasukkannya di sini. Ya di sini. Kita tekan V. Ini kita off kan. Nah, dia sudah terlihat ini.
kemudian teman-teman ingin menambahkan lagi filenya, ini yang lumayan ribet itu yang ini juga. Langkah ini itu pemilihan file PNG nya itu yang kadang membuat sedikit lama. Langsung saja kita masukkan 2 di sini. Nah oke, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan seputar video terbaru dari Rizal Design. Mungkin yang ini saya hapus saja, yang ini. Kemudian yang ini saya Ctrl J, saya kopikan, saya letakkan mungkin di sebelah sini dan agak saya perbesar mungkin. Nah oke, mungkin jika sudah seperti ini, sekarang kita bisa seleksi ketiganya, kemudian tekan Ctrl G, kemudian teman-teman tekan crop seperti tadi untuk menyamakan pewarnaannya ALT sama grupnya. Di sini kita patokan bisa ini. Oke, mungkin seperti ini ya. Jika sudah, kita bisa Ctrl J keduanya, lalu kita geser ke sini, kemudian tekan Ctrl T, klik kanan, flip horizontal. Nah seperti ini. Kemudian mungkin yang sebelah sini agak kita kecilkan. Nah oke, jika sudah menjadi seperti ini, sekarang tinggal bagian depannya. Di sini ini untuk manajemen layering, di sini bisa kita grupkan menjadi satu. Kita bisa beri nama background. Kemudian kita cari tumbuhannya untuk yang foreground, bagian depannya, depannya lah istilahnya. Oke, kita cari dulu di sini dan nah mungkin kita bisa masukkan yang ini ya. Kita coba dulu. Kita taruh di atas background. Nah seperti ini. Kayaknya kurang menarik, biarkan saja dulu. Di sini kita lihat lagi kira-kira yang pas itu yang mana. Nah mungkin saya gunakan yang ini ya. Jadi untuk yang ini kita hapus saja di sini. Kemudian sama seperti tadi, saya tekan Ctrl T di sini. Kemudian saya pilih crop, saya klik Alt, kemudian tinggal saya atur gelap terangnya. Nah oke, mungkin seperti ini ya. Nah sekarang jika sudah ya, kita tekan grupnya, grup 01, lalu tekan ALT Ctrl Shift E pada keyboard. Kemudian yang 02 ini kita hapus. Di sini kita beri nama 02. Oke, sudah jadi kan di sini. Ini kita hapus saja.
Nah, kemudian jika sudah seperti ini, biasanya itu yang pertama-tama saya lakukan itu saya klik color balance. Di sini saya pilih yang shadow. Di sini teman-teman ya tinggal sesuaikan sesuai keinginan teman-teman ya di sini. Di sini itu yang biasanya saya setting yang yellow, yang blue ini aja, yang lainnya itu tidak terlalu saya pegang-pegang. Nah, highlight. Oke, kemudian setelah color balance di sini mungkin kita bisa pilih selective color juga. Lalu pilih green untuk merubah warna hijaunya. Nah, seperti ini. Kemudian curve. Saya mungkin agak terangkan sedikit seperti ini. Nah, oke, jika sudah seperti ini ya kita lakukan sama seperti tadi, kita seleksi semuanya, lalu tekan Ctrl G. Di sini kita beri nama 02. Kemudian tekan Alt Ctrl Shift E pada keyboard. Nah, seperti ini. Ini kita off-kan semuanya. Kemudian di sini kita bisa beri nama 03. Kemudian pergi ke filter, pilih camera raw filter. Nah, di sini kita atur lagi pewarnaannya, temperatur, mulai dari temperatur, tint dan lain sebagainya. Untuk shadow ini biasanya saya terangkan dikit. Dan untuk warna putih di sini ya warna putih yang berada di gambar kita. Jadi dia ini membaca kiranya ada warna putih, ketika kita terangkan maka akan terang. Lalu black, untuk black, nah seperti ini. Untuk clarity ini lebih ke, nah seperti ini. Jika kita fullkan dia, jadi tidak usah terlalu full. Kemudian di sini like-nya mungkin saya naikkan lagi dikit, highlight-nya dikit. Kemudian di sini saya pergi ke HSL adjustment. Di sini ya sama, kita tinggal atur lagi sesuai keinginan kitanya. Misalnya untuk di green ini kita buat agak kuningan, jadinya seperti ini. Saturisasi ya ketika teman-teman pilih seperti ini maka yang berwarna hijau akan menjadi hitam putih atau menjadi hitam. Nah, seperti ini. Oke, mungkin itu aja. Kemudian saya klik OK di sini. Nah, jika sudah seperti ini saya buat layer baru tapi kosong. Di sini biasanya saya buat vintage-nya. Kemudian saya pilih di sini colornya hitam. Kemudian saya pergi ke brush di sini. Saya agak posisi jauhkan. Di sini saya pilih yang seperti ini. Kemudian saya klik seperti ini aja. Nah, jadi ketika ini kita off kan, teman-teman bisa lihat hasil bedanya kan. Oke, kemudian setelah sudah semuanya di sini ya kita bisa masukkan watermark kitanya. Oke, seperti ini saya buat kecil di tengah. Mungkin agak ke bawah lagi. Kemudian saya turunkan opacity dan fill-nya. Kemudian saya seleksi, saya Ctrl G di sini. Saya beri nama 03. Nah, sekarang kita bisa lihat bedanya. Yang pertama ini dari VRenex. Kemudian kita edit 01, 02, lalu 03. Nah, oke. Jika sudah, teman-teman bisa menyimpannya dengan cara klik file, kemudian pilih export, kemudian pilih save for web dalam kurung legacy. Nah, kenapa saya menggunakan yang ini? Di sini ada banyak pilihannya. Maksudnya itu ketika misalnya ini saya buat ke JPEG,
dan size-nya maksimum. Teman-teman bisa lihat ukurannya di sini yaitu 2,715 MB. Namun ketika saya pilih PNG yang 8, teman-teman bisa lihat ukurannya yaitu 1,424 MB. Kemudian saya ganti yang PNG 24. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ukurannya yaitu 4,486 MB. Kemudian saya tekan save di sini. Lalu saya beri namanya itu 01 final render, lalu enter. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Dan jangan lupa tinggalkan like di video ini dan tinggalkan sepatah kata, 2 patah kata, 3 patah kata di kolom komentar untuk memberikan semangat bagi saya pribadi untuk terus membuat video-video terbaru. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk konco-konco dan yang lainnya.